Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan taklim kita, yakni pembahasan hadis-hadis munakahat, ya, sebagaimana terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Kita masih sampai pada masih dalam apa namanya iddah, ya, masih dalam masalah iddah. Sudah ini baik, tidak sempat saya salin, jadi apa namanya tulisannya kecil. Wa an Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa hasanahu al-Bazzar. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi imra'atil mafqud tarabbasu arba'a sinin thumma ta'tadu arba'ata asri wa ashra. Akhrajahu Malik wa Syafi'i. Baik, yang pertama dari Ruwayfi' ibni Thabit radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yahillu, tidak halal, limri'in, maksudnya li imri'in, bagi seseorang yu'minu billahi wal yaumil akhir, di mana ia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ayasqiya ma'ahu, sekiranya ia menyiramkan airnya, zar'a ghairihi, pada ladang orang selainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam tema yang sama ada hadis yang melewati sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi imra'atil mafqud, tentang perempuan yang kehilangan suaminya, ya. Jadi ada satu kejadian, ya, saya kira kapan saja bisa, di mana saja bisa, di mana seseorang atau seorang perempuan ditinggal pergi oleh suaminya, ya, mungkin alasannya kerja di luar pulau, kerja di luar negeri, kemudian tidak pulang-pulang, ya. Ya, kalau Bang Toyib saja setiap tahun masih pulang, tapi ini tidak pulang-pulang. Nah, itu kalau di Indonesia nanti diatur di dalam ta'liqut talaq, ya. Jika saya 6 bulan berturut-turut, ya,
tidak ada memberi nafkah kepada istri saya, baik nafkah lahiriah atau nafkah batiniah, kemudian istri saya lapor ke pengadilan agama, jatuh talak satu, namanya ta'liqut tolak ya. Ya dalam perkawinan itu kan kadang ta'liqut tolak itu dibaca, ada juga ta'liqut tolak itu tidak dibaca ya. Saya waktu menikah dulu disuruh baca ta'liqut tolak, saya tidak mau. Kok seperti tidak percaya saja sama saya. Wong saya ini orang baik-baik kok gitu ya. Fi imra'atil mafkuti, tentang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya. Dalam pendapat Umar bin Khattab, tarabbusu arba'asinin, ia menunggu 4 tahun. Kalau 4 tahun tidak ada kabar berita ya, surat tidak pernah, WA tidak pernah, SMS tidak pernah, maka ia harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Suaminya dianggap mati ya. Dan dia bisa, kalau sekarang bisa langsung mendatangi pengadilan agama, menjelaskan bahwa suaminya sudah sekian tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita ya, kecuali tidak pernah pulang tapi setiap bulan masih transfer nafkah untuk anak dan istrinya, karena ia kerja di luar negeri, namanya tidak hilang karena masih ada kontak. Kalau tidak ada kontak maka dia dianggap hilang, dan istrinya setelah memperoleh surat cerai dari pengadilan agama karena suaminya dianggap mafqud atau hilang tadi, dia menjalani masa iddah karena dianggap mati suaminya. Bahwa dapat 1-2 bulan kok jubul pulang, ya sudah tidak bisa, sudah ada keputusan, sudah diambil ya. Jadi yang pertama, Nabi mengatakan tidak halal bagi seseorang yang ia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rukun iman ada 6, tapi yang disebut di sini hanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, untuk menciptakan rasa takut ya pada diri manusia terkait informasi keagamaan yang disampaikan setelahnya, karena ia ditakut-takuti akan balasan Allah, ditakut-takuti akan kejadian-kejadian yang harus ia pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Makanya kemudian disebut barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya. Nabi mengatakan tidak halal bagi orang yang ia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maksudnya tidak halal bagi orang beriman ayaskiyama ahu zar'a ghairihi, sekiranya ia menyiramkan airnya pada ladang orang yang selainnya. Maksudnya tidak boleh menikahi perempuan yang masih menjalani masa iddah tadi ya. Khawatirnya kan kalau di dalamnya itu ada isi, kalau di dalamnya ada isi nanti jadi problem, karena saat isinya itu kemudian lahir, dia dalam secara hukum sudah bersuami, maka pasti dan tidak masyarakat menganggap bahwa yang lahir ini adalah anak dari suaminya yang baru. Karena apa? Ya karena lahir di ranjang suaminya yang baru. Walaupun janin itu adalah dari suaminya yang sudah hilang gitu, atau dari suaminya yang meninggal dunia, atau dari suaminya yang menceraikan dirinya. Misalnya ya, seandainya tidak ada syariat iddah, itu kan bisa nasab bisa jadi kacau. Nasab bisa jadi kacau. Makanya syariat iddah ini untuk bara'atul rahim, supaya jernih ya rahimnya, sehingga jelas kalau memang dia punya anak, jelas siapa ayahnya ya. Kalaupun dia tidak punya anak ya berarti tidak ada persoalan apa-apa. Makanya seperti kita jelaskan bahwa masa iddah itu kan ada
alternatif ya, kalau memang dia tidak ada isi di dalamnya ya, maka ya masa iddahnya menyesuaikan yang ada dalilnya itu. Kalau dia memang janda dicerai suaminya ya berlaku ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya ia harus menjalani masa iddah 3 kali masa suci ya. Kalau ia ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ternyata dalam proses menjalani masa iddah itu terbukti hamil, ya jadi panjang, hatta yadhna hamlahunna, sampai ia meletakkan kandungannya, maksudnya sampai ia melahirkan. Ya kalau dicerai suaminya kandungannya masih 2 bulan misalnya, ya iddahnya jadi panjang 7 bulan karena kehamilan usianya 9 bulan. Beda kalau dia dicerai suaminya dalam keadaan hamil tua, atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil tua ya. Ya, maka masa iddahnya ya dapat 1-2 bulan melahirkan, selesai masa iddahnya ya, hatta yadhna hamlahunna itu. Apakah boleh perempuan yang baru melahirkan tadi kemudian langsung menikah? Boleh, sah pernikahannya ya. Soal kemudian hubungan suami istri kan soal lain, tapi ini bicara sah tidak sahnya pernikahan, sah pernikahannya ya. Ya termasuk gampangan nih nun sewu ya, perempuan yang sedang datang bulan kemudian menikah, ya sah, tidak ada persoalan ya. Ya cuma karena dia datang bulan kan ya haram hubungan suami istri wong itu. Nah apa namanya, yasalunaka 'anil mahid qul hiya adzan fa'tazilun nisaa fil mahid itu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah yang kedua itu adalah madhab sahabiyah. Jadi putusan hukum yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab terkait imra'atil mafqud, perempuan yang ditinggal suaminya dan suaminya dianggap hilang ya. Dalam pandangan Umar dianggap hilang itu kalau tidak ada kabar berita sampai 4 tahun. Dianggap hilang kalau tidak ada kabar berita sampai 4 tahun. Ya kalau sekarang kan ada proses legal, proses legal itu, sehingga dia tinggal lapor saja ke pengadilan agama untuk memproses perceraian dengan suaminya, karena suaminya tidak ada kabar berita 4 tahun ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa syariat Islam itu amat hati-hati di dalam soal nasab ya. Amat hati-hati dijaga betul, jangan sampai orang itu nasabnya keliru, karena nanti dampaknya macam-macam dampaknya. Kan dari maqasid syariah, tujuan universal dari dihadirkannya syariat di muka bumi itu menjaga 5 hal ya: hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aqli, hifdzul mal, hifdzun nasl ya. Yang kelima itu menjaga nasl, keturunan ya. Jangan sampai ada orang tidak tahu siapa bapaknya, itu tidak boleh, harus jelas bapaknya itu. Ya kecuali Nabi Isa ya. Kalau selain Nabi Isa pasti ada bapaknya. Bapak di sana itu tidak ada bapaknya, cari pasti ketemu. Karena hanya Nabi Isa yang tidak ada bapaknya, sama Nabi Adam. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabdalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
imra'atul mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyaha al-bayanu. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Dalam riwayatnya dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imra'atul mafqudi, perempuan yang ditinggal suaminya tanpa berita tadi ya, imra'atuhu tetap menjadi suaminya hatta ya'tiyahal bayanu, sampai datang berita yang jelas gitu ya. Cuma hadis ini sanadnya dhaif. Nah, tapi saya kira kalau ini diikuti ya tidak ini juga sih ya, tidak logik ya, tidak logis. Bagaimana seorang perempuan akhirnya dia menggantung nasibnya, pengen menikah lagi, itu statusnya masih istri orang ya, di rumah itu suami tidak ada. Sehingga dalam fikih imra'atul mafqud itu memperoleh tempat tersendiri yang diatur secara jelas begitu, bahwa dia tinggal laporan saja ke pengadilan agama ya kalau sekarang bahwa suaminya telah hilang. Kemudian berapa lama dianggap hilang itu ya, ini yang kemudian bermacam-macam. Kalau kembali kepada ijtihad Umar bin Khattab tadi, kalau 4 tahun tidak ada kabar berita. Kalau kemudian istrinya tidak berbuat apa-apa sampai 10 tahun kemudian suaminya pulang, ya tetap suami istri. Tidak ada perubahan apa-apa. Mbuh mulih mbuh gak wis pokok tak teni ae. 10 tahun tidak ada kabar berita kemudian pulang dan istrinya mau menerimanya, ya tetap suami istri, tidak ada perubahan. Ya. Mana? Untuk apa tidak pernah cerai? Ya, lah iya selama tidak ada perubahan. Jadi bako makana ala makana itu, jadi asalnya seperti itu ya ditetapkan seperti itu. Nah kalau pernikahan ulang, untuk apa tidak pernah bercerai? Tidak ada perceraian. Nah tadi kan istri itu dikasih kesempatan, misalnya 4 tahun kok merasa harus jelas nasibnya, kemudian memproses, bisa ada ininya, ada hukum acaranya tersedia. Bang Toyib saja setahun sekali setidaknya pada hari raya dia pulang. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala bersabdalah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna, jangan sekali-sekali bermalam rajulun seseorang inda imra'atin, di rumah seorang perempuan, illa ayyakuna nakihan, ya kecuali perempuan itu dinikahi yang menjadi istrinya, auza mahromin, atau perempuan itu masih mahromnya, misalnya nginep di rumahnya Mbak Yunya, nginep di rumahnya adik perempuannya, ya, nginep di rumahnya bulik budinya, itu kan tidak apa-apa karena tidak mahromin ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka yang demikian ini ada larangan keras. Disebut larangan keras karena apa? Karena di situ ada
nun taukid tsaqilah. Jadi asalnya bata yabitu itu bermalam. Kalau la yabitan jangan bermalam. La yabitan, nah, jangan sekali-sekali bermalam, ada larangan keras. Walaupun tidak melakukan apa-apa, setidaknya akan menjadi fitnah itu. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin, akhrajahul Bukhari. La yakhluwanna, jangan sekali-sekali menyendiri, jangan sekali-sekali menyepi. Rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, bersama perempuan, illa, kecuali perempuan tadi ma'adhi mahramin, bersama laki-laki yang menjadi mahramnya, ya. Misalnya seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang menjadi pujaannya, ya, maka kalau dia apel ke rumahnya itu, ya, yang perempuan harus didampingi oleh mahramnya, ya. Ya, akhlaknya begitu dalam Islam. Karena tentu saja yang namanya laki ketemu perempuan, nah itu kan ya kena tir podo irengi, itu kan ya bahaya namanya. Memang kesucian syariat Islam itu sedemikian tingginya, ya, sehingga diakui oleh semua manusia dari hal-hal yang sederhana. Misalnya laki-laki harus khitan, itu kan ada dalam Islam, tidak ada dalam agama yang lainnya. Bahwa hewan yang halal dimakan itu proses penyembelihannya itu harus baik, darahnya tuntas, ya, dan seterusnya. Ada hikmatut tasyri' atau filosofi dari syariat Islam ini sedemikian dalamnya, yang tentu saja semuanya bermuara pada kemaslahatan hidup orang-orang beriman. Ya, kita kan tidak pernah meneliti sih, misalnya kenapa kita ini berdasarkan ajaran agama tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, ya, binatang-binatang yang buas bertaring dan lain sebagainya. Ya, tentu saja tetap mengacu kepada prinsip kesucian, ya, prinsip kesucian. Ya, karena salah satu misi para nabi itu adalah membawa umatnya kepada kesucian, baik suci secara jasmani ataupun suci secara ruhani. Suci secara jasmani nyata, ya, kita berapa kali wudu, berapa kali mandi dalam satu hari. Kalau selesai hubungan suami istri wajib mandi dan lain sebagainya. Kalau kita sholat, najis itu harus disingkirkan, sehingga pakaian kita harus suci, badan kita harus suci, tempat sholat kita harus suci. Jadi benar-benar mengedepankan kesucian, ya. Ya, tidak saja suci secara jasmani, tapi juga suci secara rohani. Apa suci secara rohani? Tauhid, ya.
Tauhid secara rohani. Makanya para ulama ketika menuliskan ayat wa yuzakkihim itu kan yang Al-Baqarah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa yuzakkihim ay min adnasi syirki wal ma'asi. Di antara tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa manusia pada kehidupan yang suci, sehingga beliau yuzakihim, mensucikan mereka. Mensucikan bagaimana maksudnya? Minasyirki wal ma'asi. Mensucikan mereka dari kotornya kesyirikan, mensucikan mereka dari kotornya kemaksiatan. Dibawa pada kehidupan yang suci, yakni menjadi ahli tauhid. Dibawa kepada kehidupan yang suci, yakni menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autos. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi sabaya Autos, tentang tawanan-tawanan perempuan yang didapatkan dalam perang Autos. Jadi dulu perang itu kalau menang ya tidak saja mendapatkan ghanimah harta, tapi ya perempuan-perempuannya yang ditinggalkan oleh anunya itu laki-laki ya ditawan semua, dibawa pulang ya. Ya. Ono sing muling gowok loro, muling gowok telu. Ini namanya menang perang. Ya statusnya langsung menjadi budak ya. Kalau mau dinikahi boleh ya. Budak boleh dinikahi. Bukan terus moro-moro apa namanya dianggap istrinya gitu ya, enggak ya, harus proses menikah. La tuta'u hamilun hatta tad'a wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidatan. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahul Hakim wa lahu syahidun an Ibni Abbas fi Daruqutni. Jadi dalam hadis ini diceritakan sabda Nabi tentang tawanan-tawanan perempuan yang didapatkan kaum muslimin dalam perang Autos. Di situ Nabi bersabda, tawanan-tawanan perempuan ini ya, tidak boleh dinikahi yang hamil kecuali melahirkan. Kalau yang hamil itu sudah melahirkan baru boleh dinikahi. Kalau yang tidak hamil ditunggu menstruasi satu kali boleh dinikahi. Artinya dia tidak membawa janin dari suaminya.
Karena pada zaman itu perbudakan itu memutuskan hubungan kekerabatan. Kalau seorang perempuan ya ditawan dalam perang, kemudian oleh yang menang dibawa pulang ke daerahnya, hubungan kekerabatan dengan induk keluarganya di seberang sana dianggap tidak ada, hilang ya. Pak, di kampung halamannya dia masih punya suami, buyar sudah. Kalah perang sudah buyar hubungan-hubungan itu. Gitu. Ya tentu yang demikian ini sudah tidak terjadi lagi ya dalam kehidupan modern. Baik, hadis terakhir terkait munakahat ya, terkait nikah. Karena setelah itu temanya berpindah menjadi tema rodho'ah atau penyusuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-waladu lil firash walil ahiri al-hajaru muttafaqun alaih min hadithihi wa min hadithi Aisyah fi qissatin wa an Ibnu Mas'ud inda Nasa'i wa an Utsman inda Abi Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan al-waladu lil firash. Hadirin, walad itu artinya anak, bisa laki bisa perempuan. Kalau anak laki secara khusus namanya ibnun, kalau anak perempuan secara khusus namanya bintun. Tapi kalau walad itu artinya anak secara umum, bisa laki bisa perempuan. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Quran surat An-Nisa ayat 11 ya. Allah perintahkan kepada kalian terkait walad kalian ya, bisa laki bisa perempuan. Yang laki mendapatkan 2 bagian daripada yang perempuan. Al-waladu lil firash, anak itu milik empunya kasur ya. Walil ahiri, dan untuk yang berzina al-hajaru, harus dirajam dengan batu. Baik, kita lihat bagaimana penjelasannya. Hadis yang kita baca tadi merupakan ringkesan dari hadis yang cukup panjang yang di dalamnya memiliki sabab urut atau latar belakang hadirnya sebuah hadis. Bunyinya begini, ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdu ibnu Zam'ah. Terjadi pertengkaran atau konflik antara 2 orang laki-laki, yang satu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan satu namanya Abdu bin Zam'ah, fi ghulamin, tentang seorang anak. Yang satu mengatakan ini anak saya, yang satu mengatakan ini anak saya. Masing-masing mendaku bahwa ada ghulam, bocah yang belum balik itu dianggap anaknya. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, hadza ya Rasulullah ibnu akhi, ya Rasulullah, anak ini keponakan saya.
Utbah bin Abi Waqqas, anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Saya kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak ini itu anaknya saudara saya Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu, ia sudah bersumpah kepada saya bahwa anak ini adalah anak dia, sehingga keponakan saya. Unzur ila syabahihi, kalau jenengan ragu, jenengan pirsani kemiripannya, irunge, rambute, kan namanya anak kan ya tidak jauh-jauh dari orang tuanya ya. Jangan pirsa sapi perah itu kan mesti blonteng tuh ya, hitam putih. Tidak pernah sapi perah itu kemudian anaknya lahir putih tok, atau anaknya lahir hitam tok, ya tetap sapi perah itu anaknya ya hitam putih. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bilang begitu, ya Rasulullah, jenengan pirsani taala kemiripannya, itu ponakan saya itu, anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Wa qala Abdu bin Zam'ah, sementara itu seterunya Abdu bin Zam'ah bilang, hadza akhi ya Rasulullah, anak ini saudara saya. Kenapa saya bilang begitu? Wulida ala firashi abi min walidatihi, ia dilahirkan di kasurnya bapak saya. Jadi yang satu dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya substantif, kemiripan. Yang satu dasarnya normatif, tempat kelahiran ya. Mungkin saja ya perempuan ini ditalak oleh Utbah bin Abi Waqqas dalam keadaan hamil, kemudian dinikahi oleh ayahnya Abd bin Zam'ah tadi, sehingga lahirnya di kasur suaminya yang kedua. Tapi sebenarnya benih itu sudah ada pada saat masih dengan suaminya yang pertama ya. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahihi, kemudian Rasulullah memperhatikan tingkat kemiripannya ya, turnitinnya, tingkat kemiripannya itu dilihat oleh Rasulullah. Fara'a syabihan bayinan bi'udbah, ia melihat satu keserupaan yang nyata dengan Utbah bin Abi Waqqas. Oh iya, kalau dari sisi kemiripannya itu memang mirip Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, mungkin warna kulitnya, hidungnya, matanya ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, huwa laka ya Abdu bin Zam'ah, hei Abdu bin Zam'ah, saudaramu itu, milikmu itu, walaupun miripnya dengan Utbah ya. Nah, baru Nabi mengatakan al-waladu lil firas walil akhiri al-hajaru ya. Status anak itu tergantung di kasur siapa dia dilahirkan. Untuk urusan orang yang berzina, dia akan dapat azab dari Tuhan. Wahtajabi minhu ya Sauda bintu Zam'ah qalat falam yara Saudata qat. Rumit jadinya. Nabi punya istri namanya Sauda bin Zam'ah. Kalau memang anak tadi itu adalah saudaranya Abdu bin Zam'ah, tentu
tentu dia juga bersaudara dengan istrinya Nabi, namanya Saudah binti Zam'ah. Tapi Nabi bilang, Saudah, kamu kalau ketemu anak ini harus pakai hijab. Ya, karena secara substansial dia anaknya Utbah. Dari sisi kemiripannya, cuma lahirnya di kasurnya Zam'ah, maka dia dianggap milik atau saudaranya Abdul bin Zam'ah tadi. Nah, inilah kemudian lahir satu asas pembuktian di pengadilan itu kan berdasarkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan al-bayyinatu lil mudda'i nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla 'alas sarair. Kami memberikan putusan hukum itu berdasarkan bukti-bukti lahiriahnya. Yang sifatnya tersembunyi, rahasia, ya sudah urusannya Allah. Baik, sementara seperti itu, insya Allah kita kaji lebih lanjut hadis ini pada pertemuan akan datang, ya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.